Shalom, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan teman-teman yang kami kasihi dan kami hormati. Selamat datang di acara debat calon ketua OSIS SMA Kristen Tunas Gloria tahun ajaran 2025. Hari ini adalah hari yang paling penting bagi kita semua karena kita akan menyaksikan para calon pemimpin muda beradu ide dan gagasan mereka untuk memajukan sekolah kita. Betul sekali Tabita. Debat ini adalah kesempatan emas bagi kita untuk mengenal lebih dekat para kandidat, memahami gagasan mereka, dan menentukan pilihan yang terbaik ke depannya untuk OSIS SMA Kristen Tunas Gloria. Sebelum kita memulai acara yang luar biasa ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tabita Damaru dan rekan saya Melisa Faot. Kami yang akan memandu acara debat Ketua OSIS tahun 2025. Sebelum memulai acara kita hari ini, saya meminta kesediaan dari Miss Vena untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Kepada Miss Vena, saya persilakan. Baik, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan anak-anak semua, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan sudah menyertai perjalanan kami dari rumah sampai tempat ini. Saat ini akan melakukan kegiatan kami bersama, yaitu debat calon ketua OSIS. Tuhan menolong setiap kami agar semua acara dapat berjalan dengan baik. Secara khusus untuk ketiga calon ketua OSIS yang sudah dipersiapkan, Tuhan menolong mereka juga serta dengan hikmat daripada Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus yang mengucap syukur. Amin. Terima kasih Miss Vena. Selanjutnya, sebelum kita memulai acara debat hari ini, mari kita dahulukan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk hadirin, saya persilakan bangkit berdiri. Baik, kepada Kakak Priska, kami persilakan untuk memandu. Bangsaku, rakyatku semua, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang muci. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Selanjutnya, mari kita sambut Bapak Kepala Sekolah kita, Pak Everlese, untuk memberi arahan. Ya, shalom semuanya. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat pagi. Terima kasih banyak buat semuanya yang sudah hadir hari ini. Kita ada dalam momen yang sangat penting, yang sangat berbahagia, karena di saat ini akan ada debat calon ketua OSIS. Ada 3 calon yang dimana mereka akan mengemukakan pendapat mereka yang baik dan
membuat kalian memilih bagaimana atau siapa sih yang cocok jadi jadi ketua OSIS. Terima kasih juga buat Mr. Boy dan panitia yang sudah mempersiapkan kegiatan ini dengan baik, dan yang pasti bahwa sebagai evaluasi kita sudah lihat perjalanan selama 1 tahun untuk pengurus yang lama, dan hari ini kita akan mulai dengan proses yang baru. Memang sudah mulai dari tahap pendaftaran dulu, pengambilan nomor undian, dan hari ini kita debat. Kampanye juga sudah ya, hari ini kita debat, dan nanti kita akan ada dalam kegiatan pemilihan ketua OSIS. Nah, pastikan bahwa yang kalian pilih itu yang benar-benar orang yang tepat untuk memimpin kalian kurang lebih 1 tahun ke depan, ya. Terus yang berikut lagi, kiranya semuanya bisa mengikuti acara ini dengan baik dari awal sampai akhirnya, bisa berlangsung dengan baik. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih Pak Ever atas arahannya. Hadirin sekalian, kini saatnya kita memasuki acara inti kita hari ini, yaitu debat calon ketua OSIS SMA Kristen Tunas Gloria. Betul sekali Melisa, para calon pemimpin muda kita ini akan segera maju dan menempati ketiga meja ini untuk menyampaikan ide dan gagasan mereka serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menantang. Kepada para calon ketua OSIS kita ada yaitu Kak Alvaro Henuk, Kak Intan Kapnani, dan Kak Hinderi Manape. Kami persilahkan untuk maju dan menempati ketiga tempat yang sudah dipersiapkan di depan. Mari kita berikan tepuk tangan. Baiklah hadirin sekalian, di depan kita semua terdapat para calon ketua OSIS. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu dari nomor urut yang paling pertama, yaitu ada Kak Alvaro Henuk dari kelas 11B. Selanjutnya di nomor urut yang kedua ada Kak Intan Kapnani dari kelas 11A. Dan yang terakhir, namun tak kalah pentingnya, inilah dia calon ketua OSIS kita yang ketiga, yaitu Kak Hinderi Manape dari kelas. Sekarang kita telah mengenal lebih dekat para calon pemimpin kita. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi debat. Namun, sebelum kita memulai debat yang seru ini, kami akan membacakan terlebih dahulu beberapa aturan yang perlu diperhatikan oleh para calon ketua OSIS. Aturan ini penting untuk memastikan debat berjalan dengan lancar, tertib, dan adil bagi semua pihak. Betul sekali Melisa, mari kita simak baik-baik aturan debat berikut ini. Aturan yang pertama dan paling utama ialah selama debat berlangsung diharapkan untuk menggunakan bahasa yang sopan. Artinya di sini adalah boleh berbeda pendapat asal tetap menjaga tutur kata. Lalu aturan yang kedua, setiap calon diberikan waktu 2 menit. 2 menit untuk menjawab setiap pertanyaan. Dan aturan yang ketiga, calon yang lain diberikan waktu 1 menit untuk menanggapi jawaban dari calon yang menjawab. Dan aturan yang terakhir, calon yang menjawab pertanyaan diberikan waktu 1 menit untuk menanggapi jawaban dari calon yang menjawab. Demikianlah aturan debat yang perlu kita ketahui bersama. Kami harap semua pihak dapat mematuhi aturan ini demi kelancaran acara debat kita. Para penonton, kami harap untuk tenang pada saat debat berlangsung nanti. Yang pertama, saya persilakan Kak Hinderi Manape untuk maju dan mengambil tema. Program kerja. Baik, tema yang diambil oleh Kak Hinderi Manape adalah program kerja. Kemudian kami persilakan kepada Kakak Alvaro untuk mengambil pertanyaan dari tema tersebut.
Nah, Kak Alvaro mendapat pertanyaan A. Kak Alvaro dimohon untuk mendengarkan baik-baik pertanyaan yang akan saya bacakan. Menurut pendapatmu, program kerja pengurus OSIS mana yang harus diperbaiki? Jelaskan jawabanmu. 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya inginkan adalah hubungan antara sesama kita, supaya kita saling menghargai dan menghormati. Terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan oleh Kak Alvaro. Kak Intan dipersilahkan untuk menanggapi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Alvaro. Menurut saya program OSIS yang harus diperbaiki adalah berbagi kasih atau gotong royong, karena saya melihat di sekolah ini kurang adanya gotong royong. Terima kasih. Mungkin saya. Menurut saya bisa diikuti dengan baik. Oke, selanjutnya Kaitan kami mohon untuk maju dan mengambil pertanyaan yang berikutnya. Nah, Kak Intan mengambil pertanyaan C. Saya akan bacakan pertanyaan C, tolong didengar dengan baik. Pertanyaannya, Tunas Gloria adalah sebuah sekolah komunitas. Jika kamu terpilih, program kerja apa yang Anda tawarkan untuk berkolaborasi dengan jenjang yang lain? Jelaskan jawabanmu. Baik, terima kasih. Ketika saya terpilih, saya akan membuat program yaitu membangun kerjasama antara OSIS dan Pramuka. Seperti yang kita ketahui bahwa di sekolah ini tidak hanya terdapat satu organisasi saja, tetapi terdapat 2 organisasi, yaitu Pramuka dan OSIS. Saya berharap agar dalam sekolah ini tidak ada yang bilang OSIS masih lebih baik dari Pramuka atau sebaliknya, tetapi saya mau kedua organisasi ini berjalan dengan sempurna dan baik. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya, Kak Hileri, saya persilakan untuk menanggapi. Waktunya hanya 1 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Baik, saya akan menanggapi jawaban dari Kakak Intan. Menurut saya setuju dengan Kakak Intan karena kolaborasi itu penting antara 2 organisasi, apalagi di SMA Tunas Gloria sekarang sudah memiliki 2 organisasi. Dan terkadang jika ada 2 organisasi dalam sekolah itu dapat ada terpecah belah. Namun saya seperti Kakak Intan, saya ingin dua organisasi tersebut berkolaborasi untuk meningkatkan sekolah SMA Kristen Tunas Gloria menjadi sekolah yang terbaik di ini, salah satu di ETT. Maka dari itu jika saya naik, saya juga ingin mengembangkan sekolah ini menjadi jauh lebih baik lagi. Dan saya persilakan untuk menanggapinya. Baik, saya akan menanggapi pertanyaan dari Kakak Hileri. Menurut saya itu juga baik juga, karena dalam sekolah komunitas Kristen Tunas Gloria ini terdapat 2 organisasi, dan saya harapkan juga agar siswa-siswi lebih paham lagi tentang kedua organisasi ini. Terima kasih. Jika kamu terpilih sebagai ketua OSIS, maka apa program unggulan yang akan kamu canangkan dalam masa kepemimpinanmu? Jelaskan jawabanmu. Waktu dimulai pada saat Kak Hileri menjawab. 2 menit. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Menurut saya program yang unggul yang akan saya buat nanti jika saya naik sebagai ketua OSIS adalah di mana saya ingin suatu kolaborasi antara Pramuka dengan OSIS, di mana 2 organisasi tersebut adalah 2 organisasi yang ada di SMA Tunas Gloria. Maka itu untuk mengembangkan kerjasama dan juga meningkatkan kualitas sekolah, saya ingin mengembangkan suatu organisasi di mana Pramuka juga terlibat dengan OSIS dan juga meningkatkan kerjasama. OSIS juga ingin mengembangkan ketepatan waktu dan juga kedisiplinan dalam OSIS, karena saya ingat dalam tahun lalu itu di OSIS itu masih ada beberapa kekurangan yang saya ingin kembangkan di tahun ini. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, kepada Kakak Alvaro, saya berikan kesempatan untuk menanggapi. Oke, baik, terima kasih. Saya setuju dengan Kakak Hileri supaya para OS dengan para Pramuka jangan membedakan yang mana yang lebih bagus. Terima kasih.
Saya juga setuju dengan Kak Alvaro supaya dua organisasi tersebut tidak terpecah belah dan juga anak murid-murid di SMA Tunas Gloria itu saling menghargai satu sama lain walaupun mungkin ada perbedaan dalam organisasi, namun mereka tidak membeda-bedakan dalam perbedaan organisasi mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya untuk tema yang berikutnya, saya persilakan Kak Alvaro untuk mengambil tema di depan. Tema yang diambil oleh Kak Alvaro adalah tata tertib. Selanjutnya, saya persilakan Kak Intan untuk maju dan mengambil pertanyaan. Ya, itu pertanyaan. Pertanyaan yang Kak Intan ambil dari tema tata tertib yaitu A. Saya akan bacakan soal A. Kak Intan diharap untuk mendengarkan. Seandainya kamu diizinkan untuk merubah atau menghilangkan salah satu aturan, maka menurutmu aturan mana yang akan Anda rubah atau Anda hilangkan? Jelaskan jawabanmu. Baik, terima kasih. Ketika saya terpilih, saya akan mengubah aturan yaitu mengenai perhiasan. Menurut saya, ketika kita menggunakan perhiasan itu tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar kita. Karena menurut saya itu tidak ada sangkut pautnya dengan kegiatan belajar mengajar kita. Sekian dari saya. Mohon tenang. Baik, kepada Kak Alvaro dipersilakan untuk menanggapi. Ya, saya juga setuju dengan Kak Intan dan saya juga menambahkan bahwa kita juga harus menghilangkan yang namanya ini memakai sepatu bebas, karena kalau kita memakai sepatu bebas kita juga bisa ini menaikkan mood kita untuk belajar. Terima kasih. Kepada Kakak Intan dipersilakan. Baik, terima kasih. 1 menit. Tapi untuk sepatu putih kan sudah dibahas. Jadi menurut saya hari Jumat bisa dipakai sepatu putih. Sekian dari saya. Kak Hileri dipersilakan untuk mengambil pertanyaan. B. Baik, pertanyaan yang diambil oleh Kak Hileri adalah B. Saya akan bacakan pertanyaan B, tolong untuk didengar. Menurut pendapatmu, aturan mana yang belum diterapkan secara baik di sekolah? Jelaskan jawabanmu. Baik, menurut saya peraturan yang masih harus diperbaiki adalah mengenai keterlambatan. Saya setuju dengan keterlambatan dipulangkan, namun tidak bisa dalam kita baru terlambat 1 kali langsung dipulangkan. Karena cukup kasihan bagi kita yang bisa datang, namun harus dipulangkan dengan keadaan tangan kosong. Maka itu saya sarankan jika untuk bisa 3 kali terlambat baru bisa dipulangkan. Supaya saya tahu itu untuk mengajarkan mereka dengan konsekuensi, namun kasihan juga kami sudah bisa datang, namun hanya pulang dengan tangan kosong tidak ada. Para hadirin dimohon untuk tenang. Baik, terima kasih. Menurut saya tidak setuju karena dalam suatu sekolah itu mempunyai aturannya masing-masing. Akan tetapi kita terlambat ini juga karena ada alasan tertentu, dan ketika terlambat kita mungkin punya rasa malu atau rasa kasihan, tapi cobalah untuk besok memperbaiki diri lagi. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan mempersilakan Kak Hileri untuk menanggapi jawaban dari Kak Intan. Waktunya hanya 1 menit, dimulai saat Anda berbicara. Mohon tenang. Para hadirin dimohon untuk tenang. Oke, baik. Saya mengerti dengan Kakak Intan bermaksud yaitu di mana kita juga harus namanya mengembangkan diri untuk tahu diri dan kita punya kesalahan. Namun saya rasa kalau baru 1 kali terlambat dan langsung dipulangkan itu ya bagaimana ya? Jadi menurut saya juga bukan kasihan juga sih sebenarnya. Dimana jika kita buat 1 kali kesalahan dan langsung ini dipulangkan itu juga cukup kasihan juga. Jadi jika 3 kali itu baru dipulangkan. Supaya jika
kita langsung dipulangkan itu juga kasihan karena nanti pulangnya tangan kosong. Tapi kita juga memberikan dia dengan hukuman yang lain, seperti tidak langsung pulang, entah dia harus berjongkok atau dia harus membersihkan ruangan atau membersihkan kamar mandi, agar dia tahu bahwa kesalahan itu ada konsekuensi yang pertama masih baik. 3 kali maka dia akan dipulangkan, berarti dia sudah ada konsekuensi setelah itu. Karena tinggal satu pertanyaan saja, maka saya akan bacakan untuk Alvaro, yaitu pertanyaan C. Dimohon untuk didengarkan dengan baik-baik. Jika kamu ingin mengusulkan suatu aturan baru untuk diterapkan, maka aturan apa yang ingin kamu masukkan? Jelaskan jawabanmu. Waktu dimulai pada saat Anda berbicara. 2 menit. Baik, terima kasih. Saya tidak ada yang ingin saya tambahkan, tapi saya ingin menghilangkan aturan gunting rambut. Karena kalau kita digunting rambut kalau guru tuh nanti kita bentuk penampilan beda. Siapa yang setuju? Angkat tangan. Angkat tangan. Jadi yang saya mau tuh kalau pantang ditegur saya langsung perlu digunting. Sekian, terima kasih. Saya persilakan untuk Kakak Hileri menanggapi. Waktu 1 menit dimulai pada saat Kakak Hileri berbicara. Oke, baik Kakak Alvaro. Betul Kakak Alvaro, maksud itu supaya jangan langsung digunting rambut ya bukan? Namun bukankah guru sudah memberikan dispensasi waktu untuk memberikan potong rambut? Bukan guru sudah bilang untuk 3 kali? Guru menegur, namun jika kita tidak melakukannya satu sama saja. Maka dari itu, jika tidak ada cara lain maka harus dipotong bukan? Itu konsekuensinya. Saya tidak setuju dengan pendapat Kakak Hileri, karena laki-laki itu di mahkota emas dengan rambut. Sekarang guru digugur dan ditiru. Kalau guru berani gunting katong rambut, berarti katong berani gunting guru rambut. Sekali lagi hadirin dimohon untuk tenang. Selanjutnya, saya persilakan Kak Intan untuk maju dan mengambil tema yang berikutnya. Fasilitas. Baik, tema yang diambil oleh Kak Intan ialah fasilitas. Selanjutnya, saya persilakan Kak Hileri untuk maju mengambil pertanyaannya. Pertanyaan yang diambil oleh Kak Hileri adalah B. Masih tersegel? Baik, pertanyaan B. Menurutmu, apakah penggunaan semua fasilitas sekolah sudah adil bagi seluruh peserta didik? Jelaskan jawabanmu. Baik, saya izin berbicara. Menurut saya fasilitas untuk semua di sekolah itu menurut saya cukup adil menurut saya. Namun cuma dikurangnya itu adalah dalam bentuk fasilitasnya saja di sekolah ini. Itu saja menurut saya. Baik, selanjutnya saya persilakan Kak Intan untuk menanggapinya. Waktunya hanya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Menurut saya fasilitas di sekolah ini yang belum kami siswa dapatkan yaitu wifi, karena menurut saya cuma guru-guru saja dan kami para siswa juga membutuhkan wifi untuk mengerjakan proyek seperti di Canva atau dan lain sebagainya. Terima kasih. Selanjutnya, Kak Hileri, saya persilakan untuk menanggapi. Waktunya hanya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Oke, kalau menurut saya wifi itu memang sangat-sangat diperlukan. Saya setuju dengan Kak Intan untuk mengenai itu. Karena memang kita sekolah ini kan lebih banyaknya proyek ya. Jadi tentunya kita kan harus menggunakan wifi untuk keperluan kita. Jadi saya setuju dengan Kak Intan pendapat itu. Itu saya setuju. Terima kasih. Baik, kepada Kakak Alvaro, saya persilakan untuk mengambil pertanyaan. Baik, Kak
Karena pertanyaan yang diambil oleh Kakak Alvaro adalah C, maka saya akan bacakan pertanyaan C. Mohon untuk didengar dengan baik. Jika kamu diminta untuk mengusulkan fasilitas baru bagi sekolah, maka fasilitas apa yang kamu inginkan? Jelaskan jawabanmu. Baik, terima kasih. Saya tidak mengusulkan apa-apa, tapi saya ingin fasilitas di Tunas Gloria ini diperbaiki seperti kamar mandi. Kamar mandi sangatlah bau karena Hadirin mohon tenang. karena banyak anak-anak kecil yang menggunakan kamar mandi dan tidak disiram. Dan saya ingin kamar mandi selalu dibersihkan supaya kita merasa nyaman jika ingin ke kamar mandi. Sekian, terima kasih. Baik, untuk mengenai itu saya setuju dengan Kak Alvaro karena memang kita membutuhkan kamar mandi itu yang bisa dibilang lebih baik ya untuk kita semua, supaya jika kita pergi ke kamar mandi itu kita tidak rasa jijik ataupun apapun ya, karena memang kita kan pasti mau pergi kamar mandi itu pasti kadang mempertimbangkan juga. Dan juga untuk satu tambah itu adalah mengenai AC. Saya tahu AC ini berat, tapi kalau AC cuma pajang di kelas itu kan kasihan gitu. Oke, kata saya kasihan. Jadi kalau bisa ya satu kelas dapat AC juga syukurlah. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, karena tinggal satu pertanyaan yaitu A, saya akan bacakan. Pertanyaan A, melihat semua fasilitas sekolah, menurutmu fasilitas mana yang harus menjadi prioritas untuk diperbaiki? Jelaskan jawabanmu. Saya persilakan Kak Intan untuk menjawabnya. Waktunya hanya 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Menurut saya fasilitas yang harus diutamakan yaitu kipas angin, karena bagi saya, menurut saya pas kita belajar siang-siang itu panas sangat mengerikan, jadi kita membutuhkan lebih banyak kipas angin. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya persilakan Kak Alvaro untuk menanggapi jawaban dari Kak Intan. Waktunya hanya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya, saya juga setuju dengan Kakak Intan. Saya mohon untuk diperbanyak kipas angin. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya persilakan Kak Intan untuk kembali menanggapi jawaban dari Kak Alvaro. Waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Menurut saya juga setuju dengan Kakak Alvaro, karena betul yang Kakak Alvaro bilang, siang-siang itu sangat panas dan kami para siswa membutuhkan kipas angin. Terima kasih. Debat hari ini telah menjadi panggung yang luar biasa bagi para calon ketua OSIS untuk menyampaikan ide dan gagasan mereka. Tentunya ini merupakan akhir dari debat calon ketua OSIS 2025-2026 dan semoga melalui debat hari ini dapat menjadikan referensi bagi kita semua untuk mantapkan pilihan kita pada 25 Februari 2025. Mari kita pilih pemimpin yang tidak hanya berjanji, tetapi juga memiliki integritas, semangat melayani, dan visi yang jelas untuk kemajuan sekolah kita. Siapapun yang dipilih nanti, mari kita dukung bersama demi kemajuan SMA Kristen Tunas Gloria. Saya Melisa Faot dan rekan saya Tabita Damaru. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa.